Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eko Kurniawan Prasetyo. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Sebelum belajar, alangkah lebih baik apabila kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita ikuti di video kali ini, yang pertama adalah peserta didik dapat melakukan operasi hitung pengurangan pada pecahan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal dengan tepat. Sebelum kita mulai belajar, ada kesepakatan yang harus kita ikuti bersama. Yang pertama, teman-teman fokus dalam belajar. Yang kedua, teman-teman menyiapkan buku dan alat tulisnya. Yang ketiga, teman-teman mendengarkan dengan seksama penjelasan dalam video ini. Yang keempat, teman-teman mengumpulkan tugas tepat waktu. Apakah teman-teman masih ingat materi pekan lalu? Pekan lalu kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan. Dan video kali ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Langsung saja ke contoh soal, di mana soal ini adalah soal pengurangan pecahan. Ada pecahan 3/4 dikurangi 2/7. Berapakah hasil pecahan tersebut? Kita akan jawab pertanyaannya. Ada dua cara dalam mengerjakan pengurangan pecahan dan cara ini sama dengan penjumlahan pecahan. Cara yang pertama yaitu dengan cara mencari KPK-nya terlebih dahulu. Ya, kita akan cari KPK-nya. Nah, yang dicari KPK-nya adalah penyebutnya, yaitu di angka 4 dan di angka 7. Kita akan cari KPK antara 4 dan 7. Di sini ada angka 4 dan di sini angka 7. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 7 dibagi 2 karena tidak bisa maka ditulis 7. Kemudian kita bagi lagi, 2 dibagi 2 itu 1, kemudian 7 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis lagi 7. Ini sudah 1, 7 dibagi 7, 1. Ketika bawahnya sudah 1 semua, maka KPK-nya bisa kita cari dengan kita lingkari atau kita warnai yang berwarna kuning ini, yaitu KPK-nya 2 dikali 2 dikali 7, sama dengan 28. Setelah sama dalam mencari KPK, yaitu KPK-nya 28, langkah selanjutnya adalah kita samakan dalam bentuk pecahan yang senilai. 3/4 dikali berapa supaya hasilnya 28? 4 dikali berapa supaya hasilnya 28? Dikali berapa? Ya, betul sekali, dikali 7. Maka kalau bawahnya dikali 7, atasnya juga dikali 7. 3 dikali 7, 21. 4 dikali 7, 28. Ini kita sudah dapat pecahan senilainya. Sekarang kita cari yang 2/7. 2/7 dikali berapa supaya hasilnya 28? Ingat ya, 28 ini adalah hasil dari KPK ya. 7 kali berapa supaya 28? Ya, betul sekali, dikali 4. Jadi 7 dikali 4 itu 28, 2 dikali 4 itu 8. Nah, kita sudah menemukan pecahan yang senilai. Selanjutnya apa? Ini adalah soalnya. Selanjutnya adalah 21/8. Ini kan berubah pecahan senilai, ini 3/4 senilai dengan 21/8. Kemudian 2/7 senilai dengan 8/28. Kalau penyebutnya sudah sama, langsung saja kita kurang. 21 kurangi 8 berapa? Ya, 13. Jadi jawabannya 13/28. Selanjutnya kita akan gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua sama, yang pertama kita harus cari KPK-nya terlebih dahulu. Tadi kita sudah cari dan menemukan
angka 28 sebagai KPK dari 4 dan 7. Ciri dari cara kedua adalah teman-teman membuat garis panjang, ya. Jadi ditulis dulu soalnya 3/4 dikurangi 2/7 sama dengan, kemudian teman-teman tarik garis panjang dan di sini tulis angka 28. 28 itu diperoleh dari KPK antara 4 dan 7. Nah, cara yang kedua ini cirinya adalah 28 dibagi bawah dikali atas. Untuk mengisi titik-titik ini adalah 28 dibagi bawah dikali atas. Kita hitung ya. 28 dibagi 4 berapa? 7. 7 dikali 3. 7 dikali 3, iya 21. Nanti kita akan tulis di sini 21 ya. 28 dibagi 7. 4 ya. 4 dikali 2. 8. Maka kita peroleh 21 dikurang 8. Ada yang tahu 21 kurang 8 berapa? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah 13/28. Jadi caranya sama ya, baik cara yang pertama, cara yang kedua. Kita awalnya diawali dengan mencari KPK. Cirinya kalau cara kedua, teman-teman tarik garis yang panjang. Masih ingat mengubah pecahan campuran? Oke, di sini ada pecahan campuran. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa adalah yang pertama dikali bawah ditambah atas. Jadi 1 dikali 5 berapa? 5 ditambah 3, 8. Jadi hasilnya adalah 8/5. Ini adalah cara mengubah pecahan biasa. Ini mengubah cara pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Clue-nya adalah dikali bawah ditambah atas. Langsung saja kita berikan contohnya. Pengurangan pecahan campuran 31/4 dikurangi 11/2. Kita hitung ya. Berapakah hasil dari 31/4 dikurangi 11/2? Nah, langkah pertama, sebelum dikurang, pecahan campuran diubah terlebih dahulu. Jadi pecahan campuran ini harus diubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya dikali bawah ditambah atas. 3 dikali 4, 12, ditambah 1, 13. Berarti 13/4. Kemudian 1 dikali 2, 2, tambah atas, tambah 1, 3. Jadinya 3/2. Setelah menjadi pecahan biasa dua-duanya, langkah selanjutnya adalah kita cari KPK-nya antara 2 dengan 4. 2 dibagi 2 itu 1, 4 dibagi 2, 2. Ini sudah 1 turun, 2 dibagi 2, 1. Jadi KPK-nya adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Baik, kita akan gunakan cara yang kedua ya. Kita akan gunakan cara yang kedua. Cirinya cara yang kedua itu garis panjang. Ini adalah soalnya karena sudah diubah ke pecahan biasa. Ini juga sudah diubah ke pecahan biasa. Caranya adalah dibagi bawah dikali atas. 4 dibagi 4, 1. 1 kali 13, 13. Berarti di sini nanti kita tulis 13 ya. 4 dibagi 2, 2 dikali 3, 6. Jadi 13 dikurangi 6. Berapakah hasil 13 kurangi 6? Sama dengan 7/4. Nah, 7/4 ini kita ubah menjadi pecahan campuran. Hasilnya adalah 1/3/4. Cara mengubahnya adalah 7 dibagi 4. Berapa kali 4-nya supaya menjadi 7? Iya, 1. 1 dikali 4, 4, supaya jadi 7 tambah berapa? Tambah 3. 3-nya kita tulis di atas, penyebutnya tetap 4, jadinya 1/3/4. Selanjutnya kita akan bahas pengurangan dan penjumlahan pecahan desimal. Kalau ini pengurangan dan penjumlahan desimal ini sangat mudah, tapi kita akan bahas dulu apa itu pecahan desimal.
Pecahan desimal adalah pecahan yang berpenyebut kelipatan 10, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh, 1/10 ditulis 0,1, 1/100 ditulis 0,01, dan 1/1000 ditulis 0,001. Yang pertama kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan desimal. Selesaikan penjumlahan berikut. 4,3 ditambah 5,1. Yang B 3,7 ditambah 3,5. Kita hitung satu persatu ya dari yang atas. 4,3 ditambah 5,1. Nah, kalau penjumlahan pecahan desimal ini mudah sekali. Kuncinya adalah komanya itu harus lurus, harus sejajar. Mister ulangi, untuk penjumlahan pecahan desimal itu komanya harus sejajar. Kalau sudah sejajar, 4,3 tambah 5,1, ingat ya, komanya harus sejajar. Tarik garis bawah, tambah, kemudian langsung saja dijumlah. Mudah kan? Tinggal langsung saja dijumlah. 3 tambah 1 berapa? 4. 4 tambah 5, 9. Jadi jawabannya 9,4. Kuncinya adalah komanya harus sejajar. Kita cari soal yang kedua, 3,7 ditambah 3,5. Ingat, komanya harus sejajar. 7 ditambah 5 berapa? 12. 12 kita tulis 2-nya, kita simpan 1-nya. Ya, kan 7 tambah 5, 12. 2-nya kita tulis, 1-nya kita simpan. 1 tambah 3, 4 tambah 3, 7. Jadi hasilnya adalah 7,2. Oke ya, notnya tanda koma dalam keadaan sejajar. Jadi kunci dalam penjumlahan pecahan desimal, komanya harus sejajar. Itu penjumlahan. Sekarang kita akan belajar tentang pengurangan pecahan desimal. Selesaikanlah pengurangan berikut. 11,7 dikurang 5,3, 15,3 dikurang 8,24. Yang pertama kita bahas ya. 11,7 dikurangi 5,3. Ingat, komanya harus sejajar. Komanya harus lurus ya. Langsung saja, sama seperti penjumlahan, kita langsung kurang saja. 7 kurangi 3, 4. Betul sekali. 11 kurangi 5, 6. Jadi jawabannya adalah 6,4. Selanjutnya 15,3. Soalnya ada 15,3 tambah 8,24. Nah, ingat komanya harus sejajar. Cuman di sini kan 15,3, di sini 24, 8,24. Kita yang 0 biru ini adalah angka bantu ya. Angka bantu supaya semuanya angka di belakang komanya sama. Ini adalah angka bantu. Jadi angka bantu ini tidak berpengaruh dari nilai ini. Kalau sudah di belakang koma, nolnya sebanyak apapun tidak akan berpengaruh. Baik ya, kita hitung. 0 kurangi 4 tidak bisa ya. 0 kurangi 4 tidak bisa. Yang 3 ini memberi ke 0 ini jadi 10. 10 kurangi 4 sisa 6. Karena tadi sudah memberi 10, sisa 2. 2 kurangi 2 0. 15 kurangi 8 7. Jadi hasilnya 7,06. Ingat, tanda koma harus dalam keadaan sejajar. Jadi untuk pecahan desimal itu baik pengurangan atau penjumlahan caranya sama. Kuncinya adalah tanda koma dalam keadaan sejajar. Jadi komanya sejajar ya, lurus nih. Komanya lurus. Baik, itu saja materi kita pada video kali ini. Semoga teman-teman paham. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh japri ke gurunya atau boleh meninggalkan pertanyaan di kolom chat. Kurang lebihnya, Mister mohon maaf. Semoga bermanfaat video ini. Mister akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.